Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Danardono, yang pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah mineralogi dan petrografi di pertemuan awal gitu ya, di pertemuan pertama. Yang di pertemuan ini saya akan membahas terkait dengan apa saja yang akan kita lakukan perkuliahan selama 14 pertemuan ke depan, selama 1 semester ini, dan juga termasuk terkait dengan mengantarkan kira-kira apa sih mineralogi dan petrografi itu sendiri. Karena mungkin bagi teman-teman mineralogi dan petrografi ada beberapa yang sudah pernah diajarkan di jenjang pendidikan sebelumnya, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin baru mendengar istilah mineralogi petrografi, sehingga saya merasa perlu mengantarkan sebelum nanti lebih jauh kita semua belajar secara mendalam terkait dengan mineralogi dan petrografi. Oke, pertama sebelumnya terkait dengan kontrak belajar, saya kira tidak perlu akan saya bacakan semua. Jadi intinya kontrak belajar ini teman-teman sudah bisa dapatkan terkait dengan ini di panduan gitu ya, bahwa intinya terkait dengan tata tertib. Tata tertib itu semua adalah terkait dengan apa yang sudah disepakati secara bersama terkait dengan batas waktu toleransi keterlambatan jika nanti sudah offline, kemudian terkait dengan jumlah pertemuan, terkait dengan penilaian ya. Yang saya akan bahasnya adalah terkait dengan penilaian, bahwa di saya penilaian nanti akan lebih banyak proporsinya yaitu dari tugas, karena memang tugas ini nanti dapat membantu teman-teman ketika teman-teman nanti mungkin ketika UTS atau OAS itu mendapat nilai yang tidak atau kurang memuaskan, sehingga dengan teman-teman selalu mengerjakan tugas, teman-teman insya Allah akan dapat mendapatkan nilai yang lebih bagus. Dan nanti saya juga menerapkan bahwa nanti jika ada teman-teman di sini yang bisa menghasilkan suatu karya yang fenomenal, baik itu berupa naskah publikasi ataupun dari haki ataupun dari karya ilmiah yang lain, bisa disampaikan ke saya dan nilainya bisa langsung mendapatkan nilai A gitu. Ini saya kira teman-teman nanti bisa membaca terkait dengan kontrak belajar, karena akan semua akan di-share melalui platform LMS yang nanti teman-teman juga perlu ikuti. Nah, kemudian terkait dengan CPL, jadi terkait dengan mineralogi dan petrografi sebenarnya ada 3 hal yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah mineralogi dan petrografi. Jadi pertama adalah terkait dengan kristal, yang kedua terkait dengan mineral, dan yang ketiga terkait dengan batuan. Terkait dengan pendahuluan, kemudian terkait dengan kristal dan terkait dengan mineral, kita akan bahas sepenuhnya di sebelum UTS. Jadi di sebelum UTS akan ada 7 pertemuan, yang mulai pertemuan pertama yang kita akan membahas terkait dengan awal ruang lingkup terkait dengan mineralogi petrografi, kemudian terkait dengan kristal, terkait dengan mineral. Itu kita akan bahas di sebelum UTS. Dan nanti di setelah UTS kita akan banyak berkutat dengan petrografi atau terkait dengan batuan yang di setelah UTS gitu ya. Jadi mulai dari identifikasi batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, termasuk sampai nanti terkait dengan persebarannya. Itu kita akan bahas di pertemuan setelah UTS. Sehingga jika dilihat dari CPL-nya, untuk yang sebelum UTS, CPL kita lebih banyak terkait dengan bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi kristal dan juga mengidentifikasi mineral berdasarkan sifat-sifatnya. Sementara setelah UTS kita akan lebih banyak bagaimana teman-teman nanti akhirnya bisa mengidentifikasi batuan baik di lapangan maupun di lab, baik itu batuan beku, sedimen ataupun metamorf, seperti itu. Kemudian untuk materi, karena tadi CPL terkait dengan sudah saya sampaikan, sehingga materinya pun akan sesuai dengan CPL. Di materi pertemuan sebelum UTS kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup mineralogi petrografi, kemudian membahas definisi apa itu kristal, mineral, dan batuan, kemudian terkait dengan kristal, dan juga yang terakhir terkait dengan mineral, baik itu dari tinjauan sifat fisik, tinjauan sifat kimia, dan juga sifat optis dari mineral itu sendiri. Setelah UTS kita akan membahas terkait dengan batuan, mulai di situ ada siklus pembentukan batuan, kemudian ada
petrografi batuan beku, termasuk sampai ke mengidentifikasi sifatnya, termasuk di situ ada batuan sedimen sampai bagaimana mengidentifikasi sifatnya, termasuk di situ ada batuan metamorf dan bagaimana cara kita mengidentifikasinya, dan terakhir yaitu terkait dengan persebaran batuan beku, sedimen dan juga metamorf. Itu terkait pembelajaran, sehingga memang di awal sebelum UTS ini kita akan banyak berkutat dengan kristal dan juga mineral, dua hal itu saja. Sementara nanti setelah UTS kita akan belajar terkait dengan batuan. Nah, terus kita setelah teman-teman tahu terkait dengan CPL dan juga materi pelajaran, saya kira kita harus tahu dulu. Jadi ketika teman-teman belajar ingin belajar sesuatu, terutama terkait dengan mineralogi petrografi, teman-teman harus tahu dulu sebenarnya apa atau sih mineralogi petrografi, kristalografi, dan kenapa akhirnya itu harus kita mempelajari itu di geografi. Ya, itu kita harus tahu dulu. Jadi di dalam mineralogi petrografi ini memang walaupun judulnya itu hanya mineralogi petrografi, tapi sebenarnya ada tiga hal yang nanti kita akan pelajari secara garis besar, yaitu yang pertama yaitu adalah kristalografi, kemudian yang kedua adalah mineralogi, dan yang ketiga adalah petrografi. Yang pertama kristalografi. Apa itu kristalografi? Ini kristalografi berasal dari kata-kata kristal, kristalo dan juga grafi. Kristalo itu adalah kristal, grafi adalah ilmu atau suatu ilmu yang mempelajari. Sehingga kalau bisa didefinisikan secara harfiah, kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal. Jadi fokusnya yang kita akan pelajari adalah semua terkait dengan kristal, mulai dari bagaimana apa itu kristal, kemudian bagaimana sistem kristal, kemudian sampai ke karakteristik dari masing-masing sistem kristal tersebut. Itu terkait dengan kristalografi. Jadi apapun yang berkaitan dengan kristal kita akan pelajari di bidang kristalografi, yang insya Allah nanti kita akan mulai bahas ini di pertemuan minggu ke-3 dan juga 4. Kemudian yang kedua yaitu yang kita pelajari adalah kata-kata mineralogi, berasal dari kata mineral dan logi. Mineral adalah mineral, logi itu adalah logos atau ilmu. Jadi kalau dapat didefinisikan, mineralogi adalah ilmu yang mempelajari tentang mineral. Sehingga kalau bisa diartikan dalam bentuk panjang, mineralogi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan mineral, baik mineral itu dalam konsep individu ataupun satu kesatuan. Karena kalau kita nanti belajar mineral, kita akan temukan mineral itu dalam bentuk tunggal. Contohnya seperti Fe, kemudian Cu atau Au atau emas, itu adalah mineral tunggal. Tapi bisa saja kita temukan mineral dalam bentuk yang satu kesatuan. Contohnya apa? NaCl, mineral garam, itu dia dalam satu kesatuan antara natrium dan klorida. Nah, selain dari dalam bentuk individu dan satu kesatuan, kita juga mempelajari di situ sifat-sifatnya, sampai bagi cara terdapatnya itu bagaimana, proses pembentukannya seperti apa, sampai ke kegunaannya. Karena memang pada akhirnya kenapa kita perlu belajar mineralogi, kan pada akhirnya kita harus tahu sebenarnya. Ketika kita tahu oh ini mineral A, B, C, terus apa fungsinya, yaitu kita bisa tahu, kita bisa oh mineral A ini bisa dimanfaatkan untuk ini, B untuk ini, C untuk ini, dan seterusnya. Sehingga ketika kita tahu mineral, kita bisa tahu arah pemanfaatannya. Itu mineralogi. Dan yang terakhir yaitu ketiga adalah petrografi. Petrografi berasal dari kata petro dan juga grafi. Petro itu adalah artinya batuan, grafi itu adalah ilmu. Jadi kalau dalam diartikan secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari tentang batuan. Sehingga kalau dijabarkan adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan berdasarkan kenamaan mikroskopis, ya. Jadi ada kata kuncinya adalah mikroskopis. Mikroskopis itu apa maksudnya? Berarti secara mikro. Jadi kalau dalam hal ini, dalam konteks ini berarti di laboratorium. Sehingga memang petrografi itu memang lebih ke arah menekankan pada bagaimana cara kita mengidentifikasi batuan, baik mulai dari sifat fisik, kimia dan yang lain-lain di laboratorium secara mikro, yaitu melalui pemerian, pendeskripsian dan juga klasifikasi. Tetapi dalam mata kuliah ini di mineralogi petrografi tidak tertutup hanya sebatas mikroskopis, tapi kita juga akan mengenalkan bagaimana cara mengidentifikasi batuan secara makroskopis, yang nanti diberikan nama ilmunya atau keilmuannya adalah petrologi. Jadi ada petrografi dan juga ada petrologi. Kalau petrologi itu yang secara makroskopis, kalau yang petrografi itu yang mikroskopis.
Nah, gitu. Nanti kita akan belajar dua-duanya insya Allah. Yang membedakan lagi kalau petrografi itu adalah kita belajarnya di lab, sementara kalau yang petrologi kita belajarnya di lapangan. Karena kan yang namanya bidang keilmuan kebumian ataupun mineralogi petrografi ini tidak lepas akan kita bertemu di lapangan, karena semua bentukan yang kita pelajari itu ada di lapangan dan kita perlu di lapangan untuk melihat fenomena itu. Maka itu ada ilmu yang namanya petrologi untuk mempelajari kondisi batuan secara makro di lapangan, ada yang namanya petrografi untuk mempelajari kondisi batuan secara mikro di laboratorium. Nah, jadi memang tidak banyak yang kita pelajari, beda dengan konsep geografi ya. Geografi pelajari bumi, kalau mineralogi petrografi itu hanya belajar 3 hal, kristal, mineral, dan batuan, yang itu mungkin sangat kecil sekali. Jadi memang spesifik sekali ilmu terkait dengan mineralogi dan petrografi, hanya belajar kristal, belajar mineral, dan juga belajar batuan. Nah, terus kita ingin tahu lebih dalam sebenarnya kenapa sih akhirnya mineralogi dan petrografi ini itu penting dipelajari di geografi. Nah, karena kalau kita lihat, kita mungkin flashback sedikit terkait dengan definisi di dalam geografi. Geografi itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa? Fenomena geosfer gitu ya. Jadi apapun yang ada di permukaan bumi itu semua dipelajari di geografi. Karena geografi itu objek formal dari geografi. Objek formal dari geografi itu adalah fenomena geosfer, sehingga semua apa yang ada di dalam permukaan bumi akan dipelajari di geografi. Dalam kita belajar fenomena geosfer itu terbagi menjadi 2 hal, ada yang dinamakan sebagai geografi fisik dan ada yang dinamakan sebagai unsur geografi manusia gitu ya. Jadi geografi fisik itu yang kaitannya dengan lingkungan fisik atau abiotik. Dan kalau yang manusia terkait dengan lingkungan cultural atau lingkungan budaya seperti itu. Nah, di geografi fisik atau lingkungan fisik kalau kita korek lagi secara lebih mendalam, itu akan terbagi menjadi 6 objek material atau objek material dari geografi. Objek material atau objek yang dipelajari di bidang geografi itu ada pertama mulai dari atas yaitu atmosfer, kemudian bawahnya adalah biosfer, ada hidrosfer, kemudian ada pedosfer, ada antroposfer, dan bawahnya lagi ada litosfer. Nah, terus posisinya mineralogi petrografi itu di mana? Posisi dari mineralogi petrografi ini adalah di bagian litosfer. Jadi kalau kita coba kaji terkait apa itu litosfer. Nah, apa itu litosfer? Litosfer itu adalah merupakan komponen penyusun dari kerak bumi gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar, kita kan berada atau tempat tinggal kita atau bumi sekarang itu semua yang kita tinggali, kita tempati itu berada di atas kerak bumi, dan yang menyusun dari kerak bumi ini dinamakan litosfer, bagian dari litosfer. Nah, litosfer sendiri kalau kita mau lihat secara lebih dalam itu sebenarnya terdapat atau terbagi menjadi 2 materi penyusun. Yang pertama adalah mineral dan yang kedua adalah batuan gitu nih. Jadi semua apa yang ada di bawah kita yang menyebabkan kita itu akhirnya bisa berdiri di sini, banyak bangunan yang berdiri di sini itu gara-gara ada kerak. Nah, di dalam kerak bumi ini, tersusun ada 2, yaitu pertama mineral dan yang kedua batuan. Nah, mineral dan batuan ini kalau ditarik ilmuannya adalah mineralogi dan petrografi. Nah, sehingga makanya mineralogi dan petrografi ini sangat berkaitan erat dengan fenomena geosfer atau berkaitan erat dengan geografi seperti itu. Ini berkaitan erat dengan mineralogi dan juga batuan. Nah, sehingga sangat sinkron sekali jika sekarang kita belajar mineralogi petrografi di dalam kajian geografi. Tetapi, nah ini mungkin yang agak sedikit membedakan.
Mineralogi dan petrografi ini juga dipelajari oleh teman-teman kita di bidang geologi gitu ya. Tetapi apa yang membedakan antara mineralogi petrografi di geografi dan juga di geologi? Nah, ini ada hal yang mendasar yang membedakan. Kalau di geologi mungkin mineralogi dan petrografi itu dipelajari secara mendetail ya. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti bertanya kepada teman-teman di geologi, mineral dan batuan itu akan dipelajari sangat detail. Mungkin bahkan nanti akan ada mineralogi petrografi lanjutan. Tapi yang kita berikan di geografi adalah mineralogi dan petrografi yang sifatnya dasar, yang bisa digunakan atau diterapkan dalam berbagai macam kaidah keilmuan geografi terutama satunya. Dan selain itu, mineralogi dan petrografi di bidang geografi ini sudut pandang yang digunakan tidak menggunakan sudut pandang dalam bidang keilmuan geologi murni, tetapi di situ kita menggunakan sudut pandang dalam konteks geografi. Ada 3 hal yang menjadi penciri, mungkin teman-teman dulu belajar ya di pengantar geografi, yaitu bahwa konsep pendekatan di bidang geografi itu ada 3 yang teman-teman perlu pegang. Pertama adalah pendekatan kita tuliskan di sini, pendekatan spasial. Kemudian ada kelingkungan, dan yang ketiga adalah kompleks wilayah. Jadi ada 3, ada pendekatan spasial, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Dan inilah nanti yang akan membedakan mineralogi petrografi di geologi dan di geografi. Jadi nanti kita ketika belajar mineralogi petrografi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan atau 14 ilmuwan ke depan, itu adalah pertama terkait dengan pola spasialnya, karena berkaitan dengan spasial. Kita akan mengetahui bagaimana sih sebaran dari kondisi mineral, kondisi batuan yang ada di permukaan bumi dalam konteks keruangan atau persebarannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan interaksi ke lingkungan. Jadi kita menganggap bahwa tadi kembali lagi ke sini bahwa litosfer atau batuan mineral dan juga batuan ini merupakan komponen dari lingkungan, yang di situ ada atmosfer, ada biosfer, ada hidrosfer, ada pedosfer, ada antroposfer. Dan di situ mereka adalah ketika litosfer itu ada, mesti akan berinteraksi dengan objek-objek yang lain. Litosfer akan berinteraksi dengan atmosfer, litosfer akan berinteraksi dengan hidrosfer. Ketika litosfernya khusus, pasti hidrosfer yang diajarkan pun akan khusus. Ketika litosfer khusus, antroposfer yang fenomena antroposfer yang akan dihasilkan juga akan khusus. Litosfernya khusus, maka tanahnya yang terbentuk pun akan khusus, dan seterusnya, sehingga semua itu akan berinteraksi satu sama yang lain, antara satu dengan yang berinteraksi, sehingga kita akan belajar terkait dengan interaksi ke lingkungan dari mineral dan juga batuan. Dan yang terakhir yaitu kita terkait dengan kompleks wilayah, kita akan menganggap mineral dan juga batuan itu sebagai suatu komponen wilayah yang semua itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita tidak hanya menganggap bahwa ada batu, anggaplah di suatu tempat teman-teman menemukan ada seonggok atau sebuah batu besar gitu. Nah, kita tidak memandang batu itu sebagai satu individu, tetapi dia adalah menjadi komponen penyusun dari suatu wilayah. Sehingga tadi saya katakan, kita selain tahu apa itu mineralnya, apa itu batuannya, kita harus tahu ketika itu mineralnya A atau batuannya, terus apa yang bisa digunakan untuk wilayah itu, apa yang bisa dimanfaatkan dari batuan ini sehingga bisa digunakan untuk apa dalam rangka pengembangan wilayah di situ. Nah, itu adalah konteks dalam bahwa mineral dan batuan itu adalah sebagai komponen dari suatu wilayah, sehingga itu tidak bisa dilepaskan. Hanya satu kesatuan batuan yang berdiri sini tidak bisa, tapi semua itu adalah suatu interaksi yang kompleks seperti itu. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu ya, salah satu contoh terapan dari apa yang membedakan sih antara mineralogi petrografi di geografi dan juga di geologi. Jadi teman-teman jangan takut nanti ya, mungkin kalau teman-teman sudah pernah spoiler, wah mineralogi petrografi kalau di geologi itu banyak yang dipelajari, itu sangat mendetail, sangat Kalau untuk di geografi saya katakan tidak sedetail dengan yang geologi memang, karena yang kita pelajari hanyalah dasar mineralogi dan petrografi yang nanti bisa kita gunakan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah kegeografian, terutama kalau di bidang keilmuan kita adalah dalam konteks permasalahan kewilayahan seperti itu.
Yang pertama tadi pembedanya adalah terkait dengan pola spasial mineral dan batuan. Ketika kita pelajari mineralogi dan petrografi, makanya tadi saya sampaikan di bahan, kita akan terakhir kita akan belajar tentang persebaran. Nah, ini adalah kata kuncinya. Di geografi kita punya kemampuan untuk bisa memetakan. Satu sisi kita juga belajar mineralogi petrografi, sehingga pasti kita harus bisa yang namanya membuat pemetaan terkait dengan mineral dan juga batuan. Ini salah satu saya contohkan. Di sini ada peta sebaran potensi mineral strategis di Indonesia. Jadi teman-teman ketika teman-teman tahu, teman-teman bisa memiliki keilmuan nanti setelah belajar mineralogi petrografi ini, mungkin teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa mengidentifikasi. Jadi teman-teman jalan-jalan mungkin ya, jalan-jalan ke suatu tempat menemukan suatu batuan atau mineral, teman-teman nanti akan bisa tahu, oh ini mineral A namanya, oh ini mineral B, oh ini namanya batuan A, oh ini masuk kategori batuan beku, oh ini masuk sedimen. Sedimen itu maksudnya dia adalah batu gamping atau batu granit atau batu breksi atau batu yang lain. Itu teman-teman akan dapat di mineralogi petrografi. Setelah teman-teman tahu dari batuannya, teman-teman juga bisa buat petakan sebarannya gitu. Apa fungsinya sebaran? Banyak sekali bisa digunakan apa. Anggaplah dari peta sebaran ini teman-teman bisa kaji dari nilai ekonominya. Mana saja sih potensi mineral dan juga batuan yang bisa memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya di sini ada emas. Emas memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketika kita bisa tahu sebarannya emas, ada mineral emas di mana saja, anggaplah yang berwarna hijau ini teman-teman bisa lihat di sini. Oh, berarti wilayah-wilayah ini bisa digunakan sebagai untuk tambang emas, bisa dimanfaatkan untuk menggali eksplorasi emas dan seterusnya. Contoh lain misalkan tembaga. Oh, tembaga itu yang berwarna ini kita bisa petakan di situ letaknya tembaga di Indonesia itu di mana saja, misalnya di Papua, di wilayah Indonesia bagian timur di Maluku, kemudian ada di Sulawesi bagian selatan. Nah, itu teman bisa petakan sehingga bisa tahu, oh, ketika kita mau menjadi seorang yang bergerak di bidang penambangan tembaga, kita bisa tahu lokasinya itu di mana saja dan seterusnya, seperti itu. Termasuk mineral-mineral lain ya, ini kan tadi terkait dengan mineral strategis, termasuk mineral lain, contohnya misalkan ada mineral yang mungkin tidak memiliki nilai ekonomi, intan, grafit, kemudian atau nilai ekonomi yang cukup rendah, itu teman juga bisa petakan. Jadi ketika kita tahu jenis batuannya, kita bisa tahu, oh ini masuk kriteria batuan apa, mineral apa, kita punya kemampuan untuk memetakan sehingga bisa terbentuk adalah peta sebaran seperti ini yang nanti bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam instansi atau pemerintah daerah untuk dalam rangka perencanaan kebijakan-kebijakan. Itu pertama pola spasial. Kemudian interaksi dengan lingkungan. Saya akan contohkan. Jadi nanti teman-teman tidak akan mempelajari secara detail gitu ya. Tapi ini adalah satu contoh menarik bagaimana nanti ketika teman-teman setelah tahu mineralogi petrografi, teman-teman ternyata bisa loh ini digunakan untuk menyelesaikan masalah atau bercerita banyak hal. Contohnya teman-teman bisa lihat gambar di samping kanan ini ya. Ada dua gambar, ada gambar 1, gambar 2. Ada yang mungkin sudah pernah ke sini. Ini adalah salah satu gambar batuan yang saya foto di lokasinya adalah di pesisir pantai Parangkusumo, Bantul. Jadi lokasinya kalau teman-teman bisa lihat di citra adalah letaknya adalah tidak jauh dari pesisir ya. Saya beri warna lingkar merah ini. Paling jarak dari pesisir hanya sekitar 50 meter sampai 100 meter jarak dari bibir pantai itu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman ada yang mungkin tahu, ada yang belum ya. Jadi teman-teman bisa lihat fenomena batuan yang ada di sini. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada batuan apa? Batuan ini adalah merupakan namanya adalah pyroclastic flow. Pyroclastic flow atau aliran piroklastik. Ketika kita bicara aliran piroklastik, berarti apa asosiasinya? Adalah gunung api gitu. Jadi batuan ini yang teman-teman lihat yang terdapat di Parangkusumo, mungkin ada yang nanti dekat berkesempatan main ke sana, di lokasinya di Parangkusumo atau di Cepuri Parangkusumo, ini adalah batuan gunung api. Batuan gunung api, apalagi pyroclastic flow, berarti aliran piroklastik. Ketika kita bicara aliran piroklastik, mesti unsur atau pembentuk dari batuan ini adalah letaknya tidak jauh dari pusat erupsi.
Jadi sekitar jaraknya paling hanya sekitar 100 meteran gitu nih, 100 meter dari pusat erupsi dia bisa terbentuknya. Jadi bisa diasumsikan bahwa terdapat batu ini berarti secara kondisi batu ini karena bersumber dari pembekuan magma yang sangat cepat, karena jarak yang seharusnya itu merupakan produk dari letusan gunung api yang kemudian membeku, tetapi kok letaknya sekarang ada di dekat pesisir. Dan di sekitar pesisir itu kalau teman-teman lihat tidak ditemukan gunung berapi yang aktif pada masa sekarang ini. Tapi kenapa bisa kok ditemukan di situ? Nah, teman-teman bisa bercerita di situ. Kenapa batuan vulkanik bisa ditemukan di pesisir pantai dan jauh dari gunung api? Lalu teman-teman belajar terkait dengan lingkungan. Teman-teman bisa mengenali batuan dari keilmuan mineralogi petrografi. Teman-teman bisa tahu kondisi lingkungan tadi dari bagaimana pola interaksi antara batuan dan lingkungan itu. Kok bisa ditemukan batuan gunung api pyroclastic flow di wilayah pesisir dan jauh dari pusat erupsi gunung api sekarang? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, sehingga dari situ teman bisa ceritakan, oh ternyata kalau dari teman-teman mencari jurnal atau dari penelitian, ternyata dulunya wilayah yang di dekat Parangkusumo ini memang terdapat gunung api yang berumur pada masa tersier, namanya Gunung Ijo, Gunung Ijo atau Gunung Parangtritis, yang letaknya memang tidak jauh dari situ. Nah, sehingga ketika teman-teman nanti membaca mencari jurnal itu, oh berarti ketemu, berarti kalau dilihat terus nanti teman-teman bisa melihat umurnya tuh berapa sih pyroclastic flow yang ada di sini. Mungkin bisa dengan dating atau dengan peta geologi dilihat, oh ternyata umurnya batuan ini ternyata memang umurnya tersier, berapa ratusan juta tahun yang lalu, berarti masuk, berarti dapat disimpulkan bahwa batuan ini memang terbentuk terlebih dahulu ketika zaman tersier dulu, ketika masih ada gunung api Parangtritis atau gunung api hijau yang masih aktif ketika masa tersier. Tetapi sekarang karena mungkin berbagai macam proses geologi yang ada, karena proses pengangkatan, proses penunjaman dan macam-macam pergeseran, sehingga menyebabkan gunung apinya sudah tidak aktif lagi. Kemudian yang berganti proses geologi atau geomorfologi yang ada sekarang di tempat ini adalah proses marin, jadi proses karena laut, sehingga karena batuan sifatnya pyroclastic flow adalah batuan yang susah untuk lapuk, maka akhirnya batuan ini tetap ada dan sampai sekarang terletaknya ada di situ. Nah, sehingga teman-teman tidak hanya dalam tanda kutip itu bisa dibodohi dengan wah ini ada batu yang terbentuk di gunung api terus dikaitkan dalam mistik, tapi teman-teman bisa belajar secara keilmiahnya dengan mengidentifikasi mineralogi petrografi dikaitkan dengan kelingkungannya. Satu contohnya seperti itu. Atau contoh lain, teman-teman ada yang pernah ke Bayat di Gunung Konang Bayat Klaten. Jadi letaknya itu kalau teman-teman lihat di Bayat ini, di wilayah perbukitan di Bayat yang letaknya itu tepat di sisi utaranya kota Klaten gitu ya. Teman-teman bisa melihat di situ ada kenampakan batu apa nih kalau teman-teman tahu, ini adalah batu marmer. Batu marmer itu apa? Marmer itu termasuk batuan metamorf. Jadi batuan metamorf adalah merupakan batuan yang terbentuk karena ada proses metamorfisme. Apa itu proses metamorfisme? Adalah proses ada tekanan tinggi dan juga ada proses pemanasan yang sangat tinggi. Dan biasanya metamorfisme ini terbentuk atau terjadi pada daerah penunjaman samudra atau zona subduksi. Jadi dapat disimpulkan seharusnya batuan marmer ini terdapat pada zona subduksi yang ada sekarang. Tapi kenyataannya ini ditemukan di mana? Di Gunung Konang Bayat. Apakah di Gunung Konang Bayat sekarang itu ada fenomena subduksi saat ini loh? Tidak ada di situ. Subduksi itu biasanya kalau yang sekarang masih aktif itu di sisi selatan dari Pulau Jawa, di Samudra Hindia gitu yang masih aktif. Tetapi kenapa batuan marmer yang hasil dari proses di zona subduksi ini bisa ditemukan di Bayat? Ya teman-teman bisa tarik kaji secara ke lingkungannya. Oh ternyata dari studi yang dulu Bayat ini adalah dulunya adalah wilayah jalur subduksi yang aktif di zaman tersier dulu dari penelitian. Oh sehingga bisa disimpulkan dulunya memang berarti marmer ini terbentuk ketika masih ada proses metamorfisme di Bayat masa lampau di zaman tersier dulu. Tetapi karena mungkin ada proses geomorfologi yang berkembang saat ini, akhirnya batuan ini tetap tertinggal karena mungkin dia itu sangat
sangat resisten terhadap pelapukan atau tidak resisten terhadap pelapukan, sehingga menyebabkan batuan ini tetap ada sampai sekarang. Dan letaknya sudah tidak di jalur subduksi, tapi sekarang menjadi perbukitan struktural yang memanjang di perbukitan bayat. Seperti itu. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana teman-teman tahu mineralogi petrografi, tahu lingkungan, digabungkan sehingga teman-teman bisa bercerita banyak. Kenapa batuan metamorf yang akibat dari proses metamorfisme ditemukan di wilayah yang jauh dari aktivitas metamorfisme saat ini? Bisa menjawab hal seperti itu. Dan nanti banyak sekali terapan-terapan, sehingga teman-teman nanti kalau sudah belajar mineralogi petrografi, jalan-jalan ke suatu tempat meneliti tentang batuan, mesti akan banyak bertanya, loh kenapa batuan yang seharusnya itu dari prosesnya ini, kenapa bisa ada di tempat ini yang sangat berbeda secara itu? Nah, bisa dijawab dengan bagaimana keterkaitan mineralogi petrografi dengan lingkungan, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita tadi saya sampaikan bahwa kita menganggap batuan itu sebagai suatu bagian dari wilayah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maksudnya apa? Jadi batuan itu karena menjadi suatu kesatuan wilayah, berarti batuan itu pada prinsipnya dia ada di situ pasti memiliki memiliki kegunaan, dalam tanda kutip seperti itu. Sehingga bagi kita seorang geograf itu, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi mineralogi dan petrografinya atau mineral dan batuannya, maka langkah selanjutnya yang harus kita pikirkan, terus bisa digunakan untuk apa atau bisa dimanfaatkan untuk apa, seperti itu. Karena kita harus berpikirnya tidak hanya mineralogi dan petrografi sentris, tapi kita berpikir bagaimana batuan dan mineral itu bisa dimanfaatkan untuk suatu wilayah. Contohnya misalkan tadi yang setelah kita tahu dari peta sebaran ini, oh ternyata ada di situ emas primer. Emas primer itu bentuknya seperti ini. Terus apa yang bisa kita gunakan? Oh, emas ini bisa ditambang sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Oke, bisa untuk pengembangan wilayah di situ. Atau contoh lain misalkan tembaga. Oh, tembaga ini bisa ditambang, nanti bisa digunakan untuk sebagai bahan baku untuk pembuatan kabel listrik untuk industri-industri yang lain, sangat dimanfaatkan dan seterusnya, sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi dan seterusnya. Itu adalah contoh dari bagaimana kita berpikir batuan itu ada sebagai suatu kesatuan dari wilayah. Nah, contoh lain yaitu batuan sebagai suatu bagian wilayah. Jadi teman-teman bisa melihat ada gambar A dan gambar B gitu nggih. Di gambar A ini adalah batuan lempung atau dengan batuan dengan kandungan mineral lempung tinggi. Sementara di yang kedua ini adalah batu pasir atau batu dengan kandungan pasir yang tinggi. Ketika kita memandang, kita sudah tahu oh ini adalah batu lempung, oh ini adalah batu pasir. Terus apa yang bisa kita lakukan dalam wilayah itu? Pasti nanti kita berpikirnya bagaimana air tanahnya mesti akan beda. Dengan kondisi batu lempung dengan kondisi batu pasir, air tanahnya mesti akan berbeda. Di batu lempung air tanahnya mesti akan susah, karena apa? Ciri khas batuan lempung itu sulit sekali untuk mengalirkan air, sehingga dia menjadi penjerap air yang bagus sebenarnya. Tapi kalau batu pasir dia akan sangat mudah untuk mengalirkan air, pasti potensi air tanahnya beda. Bagaimana dengan bencananya? Pasti akan beda. Mineral lempung itu dia memiliki sifat apa? Kembang kerut. Saat musim penghujan dia mengembang, saat musim kemarau dia akan mengkerut. Sehingga apa potensinya? Mesti akan terjadi rayapan tanah, akan terjadi kemungkinan longsor dan seterusnya. Kalau batu pasir bagaimana? Dia tidak memiliki sifat kembang kerut. Pasti ketika potensi longsornya akan lebih rendah dibandingkan yang batu lempung, seperti itu. Nah, sehingga kita berpikirnya seperti itu. Kita tahu mineral, kita tahu batuannya, terus apa kok dampaknya terhadap wilayah kita? Karena batuan itu mesti ada di situ, mesti akan memberikan implikasi yang banyak terhadap fenomena-fenomena lingkungan yang lain atau fenomena kewilayahan secara umum. Dari potensi air tanahnya mesti akan beda ketika ada batuan A dan B, saya contohkan tadi. Ketika bencananya juga akan beda, nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan pun juga akan beda, seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan banyak bisa bercerita di sini dengan dasar dari keilmuan mineralogi petrografi ditambah dengan bidang keilmuan lain, teman-teman akan bisa menyelesaikan berbagai macam kompleksitas kewilayahan yang ada di Indonesia saat ini, seperti itu. Sehingga dengan belajar ini teman-teman akan bisa tahu banyak terkait dengan hal-hal tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi secara untuk sedikit menyimpulkan ya. Ya, kalau boleh menyimpulkan, jadi bahwa kesimpulannya adalah
tadi yang kita bahas sebelumnya, bahwa nanti yang akan kita pelajari secara garis besar di mineralogi dan petrografi ada 3 hal, yaitu yang berkaitan dengan kristal yang nanti dinamakan keilmuannya adalah kristalografi, yang kemudian yang kedua adalah mineral yang dinamakan keilmuannya adalah mineralogi, dan yang ketiga adalah batuan yang dalam bidang ilmunya dinamakan sebagai petrografi atau petrologi. Nah, dari 3 itu kenapa perlu kita belajar di geografi? Karena kristal, mineral, dan batuan adalah merupakan komponen penyusun dari litosfer. Sementara litosfer itu sendiri kita pelajari di dalam objek material dari geografi, yaitu adalah litosfer. Nah, tetapi ketika kita belajar mineralogi dan petrografi di geografi itu agak sedikit berbeda ketika kita belajar dengan mungkin mineralogi dan petrografi di bidang geologi, karena kita memiliki 3 pendekatan yang khas, yaitu terkait dengan spasial, pola spasial, sehingga kita akan belajar terkait dengan pola spasial dari mineralogi dan petrografi. Kemudian yang kedua yaitu kita akan belajar tentang mineralogi petrografi itu dan interaksi lingkungannya, bagaimana mineral dan batuan itu berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu kita dalam konteks wilayah, kompleks wilayah, kita akan mempelajari batuan itu sebagai suatu kesatuan wilayah yang dia itu memiliki peran penting, yaitu bahwa nanti ketika ada suatu batuan di wilayah A dan wilayah B akan memiliki potensi yang berbeda, memberikan air tanah yang berbeda, memberikan bencana yang berbeda, dan memberikan nilai ekonomi yang berbeda pada suatu wilayah. Sehingga memang nanti pada akhirnya setelah kuliah mineralogi dan petrografi ini bisa menjadikan pijakan dasar bagi teman-teman ketika nanti teman menjadi seorang perencana, menjadi seorang pengembang wilayah, ataupun menjadi seorang yang menyelesaikan masalah dalam bidang kegeografian, itu bisa memanfaatkan mineralogi petrografi secara utuh dalam mengembangkan atau menyelesaikan masalah geografi yang teman-teman di lapangan. Oke, mungkin itu dulu teman-teman di pertemuan pertama kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi pijakan awal untuk teman-teman belajar lebih jauh terkait dengan mineralogi petrografi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.